Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita belajar salam ya. Salam di dalam Islam itu sebuah doa. Akhlak Islam yang benar, yang saya pelajari loh ya, waktu saya baru masuk Islam, saya baca buku akhlak Islam, buku itu yang membuat saya kemudian masuk Islam. Ya, di situ ada akhlak ketika kita diberikan kebaikan oleh orang lain. Kebaikan itu berupa apa? Berupa salam. Ya, kewajiban kita membalas lebih baik lagi, minimal sama. Kalau saya salamnya semangat dan saya melihat ke ibu-ibu, lalu ibu-ibu salamnya seperti tutup kena air, ya. Bahkan ada yang tidak salam karena sedang asik dengan si dia, si Samsung, si Oppo, si Vivo, sehingga saya memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Karena selagi asik sama si dia, ya itu, ya kita belajar salam. Ya, saya kok pengajian saya seringkali mengajak untuk belajar salam. Karena apa? Ya, saya pernah membaca di satu buku. Ya, salah satu tanda-tanda kiamat adalah ketika orang Islam sudah malas untuk menjawab salam. Sementara mereka yang non-Muslim sekarang mereka datang door to door sambil mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ya, mereka yang non-Muslim yang menggunakan salam itu. Karena kita sudah malas untuk salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jawabnya itu bukan cuma di sini, tapi keluar dari sini ikhlas. Ya, kenapa? Karena kita didoakan orang lain untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rahmat. Maka kita ikhlas menjawabnya, mendoakan orang lain kembali untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat. Ya. Alhamdulillah, bersyukurillah ya, pada pagi hari ini saya ketemu dengan ibu-ibu yang hebat, ya, dengan umahat-umahat yang hebat. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, lebih khusus dalam keadaan iman Islam. Sehat ibu-ibu? Sehat ibu-ibu? Kalau saya ngajari ibu-ibu itu di tempat binaan saya sana ya, sehat ibu-ibu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalau orang kafir lihat ibu-ibu semangat kayak gitu, Bu, takut, Bu, bener, ya, ibu-ibu Islam ternyata semangat gitu ya. Sehat ibu-ibu, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi, tapi saya ketika diajak Allah Akbar, ya, iya, ngerti, musuh ini loh judulnya wanita hebat kok, tapi, ya, usianya berapa Bu? Umur saya sudah 60 tahun Bu. Ya, masih semangat loh Bu, ya. Makanya kita juga sebagai seorang ibu mesti tetap semangat, karena semangat kita nanti akan nulari kepada anak-anak kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Mau usah kenalan ya Bu, usah kenal ya. Bosen lihat saya ya. Yang benar.
insya Allah dirahmati Allah, tanggal 22 Desember ada apa Ibu? Hari Ibu ya. Pada hari itu, wah ada bingkisan sekuntum mawar merah ya untuk ibu-ibu. Dari ini ibu-ibu nggak usah masak, ya nggak usah ngepel, nggak usah ngapa-ngapain. Aku mau ngapa-ngapa karena kau punya malah. Nah, ini insya Allah dirahmati Allah, para umat yang insya Allah dirahmati Allah. Ya. Ada salah kaprah di peringatan hari ibu. Ya. Padahal hari ibu itu setiap hari. Mestinya seorang ibu diberikan satu penghormatan. Ya. Orang-orang yang tidak beriman saja, ya, yang memperingati hari ibu hanya dengan memberi sekuntum mawar merah. Ya, hanya orang-orang yang tidak punya iman saja yang menghormati ibunya pada hari ibu saja. Padahal setiap hari, ya, mestinya menghormati, mestinya menyayangi, mestinya memperhatikan ibunya. Ya, kita punya ayatnya, kita punya hadisnya. Ya. Ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, pada siapa sih yang harus menaruh hormat yang pertama? Bayangkan, ibu disebut sampai 3 kali. Ya. Berarti apa? Berarti peranan seorang ibu itu penting sekali. Ya. Makanya sampai ada ibu negara kan, sampai ada ibu kota. Ya. Karena peran seorang ibu itu sangat penting sekali. Ibu yang pertama, dia melahirkan. Ibu yang kedua, ibu yang pertama, dia mengandung. Ibu yang kedua, dia melahirkan. Ibu yang ketiga, dia mendidik. Ya. Tugas yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang ibu. Ya. Pada siang hari ini, saya tidak akan bicara tentang Khadijah. Penyanyi sudah sering mendengar tentang Khadijah. Saya tidak akan bicara tentang Aisyah. Penyanyi sudah sering dengar tentang Aisyah. Dan mungkin lebih hafal dari saya. Ya. Pada pagi hari ini, saya akan membicarakan tentang Al-Khamsah. Ya, Al-Khamsah. Saya pada waktu baru masuk Islam itu, saya beli buku, ya, kisah Rasul, kisah Rasul dan sahabat Rasul, kemudian kisah wanita-wanita hebat di dalam Islam. Dan saya tertarik dengan Al-Khamsah. Ya. Dia seorang wanita yang hebat, ya, wanita yang pandai pada zamannya. Dia seorang penyair yang sangat hebat. Dia dilahirkan pada zaman jahiliyah, tumbuh besar di suku Arab yang mulia. Ya. Tapi dia punya sifat sabar, murah hati, ya. Tetapi juga ada sifat yang sangat luar biasa, yaitu pemberani, ya. Tegas, tidak pernah pura-pura, ya, dan suka berterus terang apa adanya. Ya. Jadi ada dua sisi sifat. Dia lembut, dia sabar, tapi sifat yang lain, dia pemberani, ya, dia tegas. Makanya jadi perempuan itu mesti tegas. Yang orang tegas, akhirnya orang tegas. Ketika orang tegas, perempuan itu dilecehkan. Kenapa sekarang banyak sekali pekerjaan orang tegas yang dikerjakan oleh perempuan? Ya. Saya bukan mengejek self promotion, self girl bukan. Tapi sekarang coba, harga rokok jarum sama pahak perempuan mahal mana? Rokok jarum. Karena yang menawarkan rokok jarum, bahannya kelihatan, dilihat semua orang. Berarti murah. Ya. Tidak hanya murah, tapi murahan. Sabun lep sama dada perempuan mahal mana? Sabun lep. Nah, ini bayangkan kalau dia itu ngaku seorang muslimah yang bagaimana? Ya. Sedangkan Al-Khamsah yang hidup di zaman jahiliyah ketika itu, dia
sudah punya sifat sabar, lemah lembut, tetapi juga ada sifat yang lain, dia pemberani, dia tegas, ya, dia tegas, dia terus terang apa adanya. Nah, Umi Konsa ini seorang penyair yang hebat, Ibu. Ya, di zamannya dia banyak membuat syair-syair, ya. Salah satunya dia membuat syair tentang kematian saudara laki-lakinya. Ya. Bagaimana saudara laki-lakinya, ya, yaitu Muawiyah dan Sakhr yang meninggal dunia terbunuh. Ya. Kemudian dia membuat sebuah syair untuk saudaranya. Ya. Syairnya antara lain, wahai mata, bantulah aku, jangan cepat mengering. Bukankah engkau turut menangisi kepergian Sakhr, saudaraku? Ya. Dan masih panjang lagi syairnya itu, kok saya baca, waktunya habis itu saja syair. Ya. Sampai, ya, ketika itu Umar bin Khattab, ya, menegur Al-Qamsa. Karena melihat mata Al-Qamsa itu bengkak karena menangis. Ya. Mengapa matamu bengkak, Al-Qamsa? Ya. Karena aku terlalu banyak menangisi pejuang-pejuang mudor yang terdahulu. Lalu Umar bin Khattab bilang, loh, mereka itu ahli neraka, kenapa kamu tangisi? Gitu, ya. Nah, kemudian Konsa bilang, justru karena itu aku menangis. Ya. Justru karena itu aku jadi kecewa dan sedih. Dulu aku menangisi Sakhr dan Muawiyah, ya, atas kehidupannya. Ya. Kenapa dia terbunuh? Tapi sekarang aku menangisi karena mereka jadi ahli neraka. Karena keduanya hidup di zaman jahiliyah. Kenapa sih saya kemudian tertarik membaca kisah Umi Konsa? Bukan madak-madak bukan. Ya. Saya itu ketika membaca kisah Al-Konsa ini, kemudian saya melihat diri saya sendiri. Saya ketika masih Kristen, saya mendidik anak saya Kristen dengan taat. Belum tidur, ya. Saya membacakan cerita-cerita, ya, tentang nabi-nabi, tapi versi Kristen, ya. Sehingga anak saya, ya, betul-betul Kristennya luar biasa. Maka saya mendidiknya dari dalam kandungan. Kemudian saya masuk Islam. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah, anak saya dari pernikahan pertama. Ya. Sementara dia memagari ketika itu. Sekarang nggak tahu sudah nikah apa belum. Kenapa nggak tahu? Anak saya sudah hampir 19 tahun. Ya. Jangankan melihat wajah anak saya, dengar suara anak saya sudah hampir 19 tahun nggak mendengar. Kalau saya ditanya sama teman-teman saya yang tahu anak saya dulu, jadi Joshua sudah nikah, gue nggak ngerti aku. Betul dengan ibu, kok nggak ngerti? Ya kan ngerti dia, mau aku orang bisa menghubungi dia. Tapi yang saya tahu, dia masih aktif di dalam penginjilannya. Itu yang membuat saya setiap saat menangis. Ya, saya kembali pada Umi Konsa. Ya. Nama asli Konsa adalah Tumadir binti Amr bin Haris. Konsa menikah dengan Rawahah bin Abdul Aziz As-Sulami. Ya. Dari pernikahannya, dia dikaruniai 4 anak. Itu luar biasa. Apa yang luar biasa dari Al-Konsa ini? Kenapa pagi ini saya membicarakan Al-Konsa? Perjuangan kita tuh sekarang semakin hari semakin berat.
itu masuk ke kamar kita, bahkan musuh itu kita pegang kalau kita salah menggunakan. Siapa tuh? Dia tidak jawab. Si Samsung, si Oppo, si Vivo, si Xiaomi. Coba. Hampir semua problematika bunda-bunda, umi-umi, ya, ibu-ibu, gimana Pak Ustazah anak saya kecanduan game, kecanduan HP. Perjuangan kita hari ini begitu berat untuk mempersiapkan calon mujahid dan mujahidah. Sementara ibu-ibu, bunda-bunda, umi-umi, ya, musuh Islam itu tahu untuk menghancurkan Islam, tataran pertama yang dihancurkan apa? Keluarga. Dalam hal ini siapa? Ibu. Jadi kalau mereka mau menghancurkan sebuah peradaban, menghancurkan, ya, yang pertama adalah ibunya, keluarganya. Ibu-ibu dibuat sibuk, ya, ekonomi dibuat morat-marit, sehingga apa? Para wanita, ya, menggunakan kepandaiannya tidak untuk keluarganya, tetapi mencari nafkah. Yang dulu mencari nafkah itu hanya membantu suaminya, sekarang jadi yang pokok. Keberadaan feminisme, ya, nyusui itu sekarang tidak harus ibu-ibu. Kalau penghasilan suami sehari 25.000, istri penghasilannya sehari 100.000. Yang kerja istri aja nih, tak bayar. Anaknya susah mono. Kan menyusui sekarang tidak harus pakai neneknya langsung. Ada susu eksklusif, dibikin botolnya, coba. Jangan marah ya yang pakai itu. Ya. Dibikin botolnya, wah, ya. Suaminya yang menyusui, istrinya kerja. Peran ibu sebagai madrasah ini loh Bu. Umum madrasah pula, ibu adalah sekolah yang pertama ini disambut. Harusnya peran di dalam mendidik anak, mempersiapkan anaknya jadi mujahid maupun mujahidah dicabut. Dia masuk sektor umum, ya, untuk bekerja, memenuhi kebutuhan seluruh. Mari kita belajar dari Al-Qamsah. Bagaimana Al-Qamsah ketika diberi Allah amanah 4 anak laki-laki. Luar biasa Bu. Anak laki-laki itu akan jadi pemimpin. Ya. Pemimpin yang terkecil adalah dia memimpin rumah tangganya. Ya. Itu dia insya Allah dirahmati Allah. Saya sering dapat keluhan. Saya ini rajin sholat juga. Sholat saya ya insya Allah nggak pernah bolong-bolong kecuali pas lagi menstruasi. Saya rajin kajian. Saya juga tilawah. Tapi suami saya suruh sholat susah. Sering-sering saya mendapat keluhan seperti itu. Ini yang salah siapa tuh? Kenapa sampai ada laki-laki jadi suami konsolat, jadi suami harusnya jadi pemimpin, mimpin anak istrinya, justru dia sholatnya malam. Siapa yang punya andil kesalahan dalam hal ini? Bohong.
jangan main-main, Bu. Ketika kita diberi anak-anak, orang mau cukup dikasih makan, pokoknya dasi ketok. Oh, dolar. Tapi bagaimana dolarnya? Harus kita perhatikan. Mari kita belajar dari Alfonsa. Bagaimana Alfonsa yang tadinya ketika zaman jahiliyah dia pandai bersyair, dia punya kepandaiannya, Setelah dia berhijrah, kemudian dia bersama dengan sukunya masuk mengikuti Rasulullah masuk Islam. Dia memanfaatkan kepandaiannya tadi untuk mempersiapkan anak-anaknya jadi pejuang-pejuang Islam. Ini Bu. Makanya kenapa saya tertarik ya dengan kisah itu dari awal saya masuk Islam. Kenapa Ibu? Salah satu penyebab pemurtadan, keberhasilan pemurtadan adalah kurangnya iman anak-anak kita. Ya, saya ulangi. Salah satu keberhasilan pemurtadan adalah kurangnya iman anak-anak kita. Banyak laki-laki yang Islam murtad karena istri. Bayangkan dia kan jadi pemimpin. Ya. Ini karena apa? Karena seorang ibu tidak menanamkan keimanan yang kokoh. Orang yang tanpa iman itu seperti bulu yang diterbangkan, angin tidak punya arah. Maka Alfonsa ketika dia memeluk agama Islam dan dia tahu Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Ya. Maka kemudian kepiawaian, kepandaian dia bersair digunakan untuk menolong agama Allah. Sebelum anaknya tidur, dia membersamai anaknya, dia menceritakan bagaimana perjuangan para sahabat, perjuangan para mujahid di jalan Allah. Dia membentuk karakter, dia membina, dia mendidik anaknya dengan tangannya. Maka enggak, dia mempraktekkan al-umumada rasatul ulah. Sehingga apa Ibu? Tumbuh jiwa kepahlawanan dalam diri anak umum. Anak apa? Tumbuh jiwa kepahlawanan dalam diri anak-anak apa? Sudahkah kita berbuat seperti itu? Menjelang anak kita tidur, kita bacakan sirah, Bu. Kita bacakan sirah. Kenapa anak-anak Kristen itu lebih kuat, lebih kokoh di dalam kekristennya? Karena apa Ibu? Mereka sekolah minggu ya Bu, yang cuma sekolah minggu itu sekitar 2,5 jam. Itu di situ diceritakan kisah mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Abraham itu nama lain Ibrahim, Nabi Musa, diceritakan sampai detik pulang sekolah minggu dibawain cerita. Kalau tadi di sekolah minggu tadi ceritanya tentang Nabi Musa, dibawain komik tentang Nabi Musa, kemudian guru sekolah minggu bilang, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, nanti sampai rumah mamanya suruh bacain ya.
Tujuannya untuk apa? Supaya ini betul-betul menjalan. Ibu, di Solo beberapa tahun yang lalu, ada anak Islam murtad, mahasiswa. Ketika ditanya, kenapa kamu murtad? Nabinya orang Islam tidak lengkap kayak nabinya orang Kristen. Nabinya orang Islam apa yang tidak ada, yang Kristen punya? Dia bilang Abraham. Padahal Abraham itu nama lain dari Ibrahim. Bayangkan mahasiswa, dosen umum. Ya, telepon saya. Apa? Al-Quran kita itu gak lengkap. Sama Alkitabnya orang Kristen. Kenapa saya bilang itu? Saya debat sama orang Kristen, saya kalah terus. Nabi-nabi orang Kristen itu hebat-hebat. Nggak kayak nabi kita. Saya tanya, kamu itu sudah membaca Al-Quran? Sering? Jarang? Atau nggak pernah? Tafsirnya? Sirah? Ya, jarang-jarang. Nah, jarang-jarang tiara ngerti. Ini Ibu, ayo belajar dari Al-Qur'an ini Ibu, membangkitkan semangat juang anak kita di zaman now. Di tengah upaya tadi menghancurkan peradaban tadi, yang pertama yang dihancurkan adalah institusi keluarga, dalam hal ini ibunya. Yang saya lewati yang kedua, yang ketiga, yang dihancurkan apa? Hilangnya tokoh-tokoh panutan. Anak-anak kita tidak akan kehilangan tokoh panutan ketika dia paham tentang sirah. Ketika dia paham tentang sahabat-sahabat, di sana ada Bilal. Ya. Ketika dia harus menghadapi tantangan, ya, saya sering bilang sama cucu saya, ya, saya biasanya kesini sama cucu saya kan, ya, hari ini nggak ikut, lagi ujian taekwondo. Ketika dia belajar taekwondo, saya bilang gini, ketika itu saya cerita sama dia, Dek, Uti ini dulu pesilat nasional. Ya. Kenapa Uti? Kan Uti kan hidup di Lombok yang mayoritas orang Islam. Nah, kalau dia apa-apain orang Islam, Uti bisa melawan. Maka tidak ada orang Islam yang berani sama Uti. Dia cerita sama cucu saya gitu. Nah, sekarang Uti sudah masuk Islam. Sekarang kamu, ya, kamu yang belajar bela diri. Jadi nanti kalau cita-cita akhir itu masuk ke sini, kamu bisa melawan. Ya. Akhirnya tadi semangat. Ini Ibu, tumbuhkan sikap patriotisme, tumbuhkan jiwa kepahlawanan pada diri anak-anak kita, terutama anak laki-laki kita. Jangan anak laki kita lebay. Yang membuat lebay siapa? Boe. Udah site, orang sampai aku udah masuk angin. Iya Bu? Iya Bu? Iya. Semua udah hujan. Ya. Ayo belajar pada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an menempa anak laki-lakinya. Ya. Mendidik anak laki-lakinya. Mendorong anak laki-lakinya untuk
jadi pahlawan-pahlawan, untuk menjadi mujahid-mujahid, untuk memperjuangkan Islam. Jangan sampai anaknya awake dhewe hanya kalah sama YouTube. Nonton YouTube berdino, nggak peduli sama Islam. Itu yang insya Allah dirahmati Allah. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, ya, dengan beberapa pengikutnya, ya, Khonsa ini datang, ya, kemudian memeluk agama Islam. Semua anak-anaknya ikut memeluk agama Islam. Ini tantangan buat saya. Ketika saya masuk Islam, anak saya pun masuk Islam. Ya. Kemampuan Khonsa dalam melantunkan syair ini sampai dikagumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Adi bin Hatim memeluk Islam, dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penyair paling ulung adalah Amr al-Qais. Orang yang paling pemurah adalah Hatim bin Sa'd. Sedang penunggang kuda paling handal adalah Amr bin Mahdi Rasid. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ibnu Hatim, bukan mereka. Penyair paling ulung adalah Khonsa binti Amr. Rasulullah sampai memberi pujian. Orang yang paling pemurah adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah Ali bin Abi Thalib. Sungguh penghargaan yang luar biasa, yang sangat tinggi bagi Khonsa, ya, karena dia disejajarkan namanya dengan nama Rasulullah SAW. Ya, dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti apa, Bu? Berarti Khonsa itu pinter banget, kan? Ya, Bu, pinter banget. Ya, Bu. Maka ibu ya kudu pinter. Ya, Bu. Ibu saya itu tidak lulus SMA, Bu. Ibu saya itu cuma sampai kelas 2 SMA. Ya. Terus MBA, married by accident, menikah karena sudah hamil saya duluan. Cuma sampai kelas 2 SMA. Tapi ibu saya, Bu, itu di zaman Golkar dulu, Bu, ya, pemilu tahun berapa ya? Tahun 75 ya, kalau tidak salah. Ibu saya itu jurkam Golkar tingkat nasional. Ya. Padahal tidak lulus SMA. Ibu saya itu dobrak penginjilan di Pulau Lombok di mana-mana. Sampai dia menjadi salah satu ketua pendirian gereja. Orang lulus SMA. Tapi ibu saya selalu memotivasi kami, anak-anaknya. Dia bilang, Ibu, ini orang lulus SMA. Tapi ibu juga nasional. Kamu harus lebih dari, pendidikannya lebih dari ibu. Paling tidak kamu lulus SMA. Paling tidak kamu S1. Ya. Kalau orang tuamu punya rumah tidak tingkat, gue kudu di rumah tingkat. Dan itu yang kemudian memotivasi saya. Ya, memotivasi saya. Ya. Jadi kalau ibu saya orang lulus SMA juga jadi jurusan nasional, maka saya harus lulus SLTA. Lulus SLTA saya harus kuliah S1. Ya. Ibu saya punya rumah tidak tingkat, aku pun punya rumah tingkat, dan alhamdulillah saya punya rumah tingkat tenang. Ya. Nah, itu motivasi seorang ibu. Ya. Jadi ibu pandai itu tidak harus di pendidikan formal.
Saya guru STM jurusan listrik. Kuliah saya jurusan listrik. Suami pertama saya itu jurusannya psikologi. Tapi skripsinya yang digawe saya yang jurusan listrik. Kenapa? Karena saya membaca. Budaya membaca ini yang hilang, Ibu. Yang selama biar saya dulu ya juga. Nanti ada waktu tanya jawab. Budaya membaca ini yang hilang. Saya mencoba, Ibu, walaupun berat banget. Karena musuhnya yaitu tadi Samsung, Oppo, Vivo dan lain sebagainya. Ya. Saya ini ke cucu saya ngopeni cucu. Itu saya suruh baca sirah, terus tak tulis. Ya, orang ketang 3 garis. Ya, Bu. Ya, mungkin itu yang bisa mau ada yang ditanyakan daripada nanti tidak nonton jadi jerawat. Yuk, saya kasih kesempatan ngomong. Apa yang mau ditanyakan? Monggo itu. Daripada ditahar, tanya sama sebelahnya juga nggak bisa jawab, tanya sama saya langsung. Monggo. Ya kan nanti tadi sudah disampaikan moderator. Ada kesempatan bertanya. Bu, akhlak di dalam Islam, saya memiliki ya. Ketika ada orang bicara, tidak boleh bicara sendiri. Itu akhlak Islam itu. Tidak percaya? Saya punya buku, saya bawa buku akhlak Islam. Ya. Atau ibu beli buku akhlak Islam, baca. Ya, ada mendatangi sebuah majelis. Ya. Ketika ada orang bicara, kita tidak boleh bicara sendiri. Materi saya ini saya implementasikan dalam kehidupan. Saya bisa aja ibu motor sirah ini tak wasaknya langsung tak tutup. Ya. Tapi ini saya implementasikan dalam kehidupan kita saat ini. Bu, ya, yang baru nyumbang apunten. Ya, jangan bilang aku pada jadi galak. Ya, saya galak. Kenapa? Ibu ini calon pemimpin, Bu. Ibu ini ibunya calon pemimpin. Ya. Adik saya ini lagi nangis sama Allah, ya Allah, berikan hidayah untuk anak saya, karena saya didik anak saya kira dengan taat dan jenengan. Dikasih anak sudah Islam, kalau sampai tidak bisa mendidik jadi mujahid dan mujahidah, kasihan banget deh lu. Ya, saya lanjut, waktu kita atau saya, ya. Ini Ibu, jadi mendidik anak. Jadi untuk mendidik anak, Ibu itu harus punya ilmu, kudu pinter, Bu. Dan pinter itu tidak harus dari pendidikan formal. Lewat tolak ini seperti ini, Ibu, kita bisa dapat ilmu. Ya. Lewat halakoh kita bisa dapat ilmu. Ya. Materi sabar, syukur, ikhlas itu tidak diajarkan di perguruan tinggi. Tidak ada, Bu, mata kuliah sabar, syukur, ikhlas itu tidak ada. Adanya di tempat pengajian kajian. Ya, Bu. Maka ini kita harus mengupdate ilmu kita setiap saat. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Karena anak sekarang kalau kita cerita, dulu Umi itu sekolah jalan kaki. Ya, sange sewu. Itu kan dulu. Dan sekarang dosa anakku ya enggak.
wong tuane duwe sepeda motor. Maka kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Walaupun sekarang zamannya zaman internet, tapi ada yang masih bisa kita lakukan untuk anak kita lewat internet tadi, membaca sirah, melihat YouTube tentang para nabi, para sahabat untuk menumbuhkan semangat jiwa. Karena apa? Musuh Islam buat film-film pelemahan terhadap Islam. Ipin Upin itu ada pembelajaran LGBT di Ipin Upin. Di Sisang ada pelajaran anak kurang ajar karo ibuke. Ya. Dan di kartun-kartun yang lain ada pembelajaran kekerasan. Ya. Saya lupa lagi yang dilihat cucu saya. Itu cerita Islami. Tapi saya melihat di situ ada penyimpangan kepada si A. Ya. Maka apa itu? Yang aman adalah tadi melihat sirah perjuangan para itu pun harus kita dampingi. Di sini peran seorang ibu. Ini tadi Alfonsa ketika anaknya mau tidur didampingi, dibacakan kisah-kisah, di situ dimasukkan pendidikan ibu. Maka luangkan waktu di tengah kesibukan sesibuk apapun kita. Perempuan itu ibu mulai bangun tidur sampai tidur lagi yang dituruti rampung kalian. Ngarep diresiki, buri, isah-isahan, numpuk. Isah-isahan rampung, kumbahan. Kumbah dilebokke mesin cuci, dolanane anake wis berantakan. Ngerampungke dolanane anake, abine sekomi, minumku mana? Rampung-rampung. Tapi luangkan waktu untuk anak kita ibu. Saya bukan wanita, saya wanita pekerja ibu. Saya kerja dari tahun 83, tahun 83 itu umur saya 21 tahun, saya sudah jadi guru. Ya, saya sudah jadi guru. Saya mulai ngajar di Solo itu tahun 86, umur saya 24 tahun. Saya ngajar hampir di semua STM, waktu itu namanya STM. Hampir semua STM yang ada di Solo, Karanganyar, Sragen itu saya ngajar. Saya masih jadi quality control di pabrik. Saya berangkat dari rumah itu jam 6 pagi. Saya masuk rumah setengah 9 malam. Ya. Tapi saya masih meluangkan waktu untuk anak saya. Saya datang setengah 9, saya mandi, saya makan, setelah itu waktu untuk anak saya. Ya, cerita sama dia tentang Tuhan Yesus, ya, cerita tentang pejuang-pejuang Kristen, sampai dia tertidur. Besok pagi saya bangunkan, sebelum saya berangkat kerja, kebetulan saya dulu kalau punya rumah itu cedak masjid, wangger adzan mesti tangi. Saya bilang wong adzan ini yang ribeti wong turu, saya bilang itu ketika saya belum Islam. Tapi saya manfaatkan itu untuk apa? Membangunkan anak saya, kemudian kesempatan untuk tadi memberikan arahan kepada dia. Ya, kakak, anak saya apa ya? Umur berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun? Itu seperti saya waktu umur 7 tahun, 8 tahun berani ngajak teman-teman yang Islam. Nah, ini ibu.
luangkan waktu kita, sediakan waktu kita kebersamaan sama anak. Posisi kita ada saatnya kita jadi ibu, ada saatnya kita jadi teman, ada saatnya kita jadi sahabat untuk anak saya, untuk anak kita. Ya. Jadi jangan anak kita baru mau kita nih Umi gini, udahlah, nggak usah banyak omong, Umi banyak kerjaan. Akhirnya apa? Anak kita cerita sama orang lain. Ketika anak kita sudah masuk balik, ya, anak kita mulai kelas 6 SD. Jangan sampai dia mendapatkan sex education dari orang lain, tapi dapat dari ibunya. Ya Bu, Mas, kamu udah mimpi basah belum? Mimpi basah itu apa tahu Mi? Jelaskan. Ketika kamu mimpi basah, kamu bisa menghamili. Jadi saatnya kamu boleh berteman, tapi dengan perempuan kamu harus hati-hati. Termasuk sekarang, dengan temanmu laki-laki pun kamu harus hati-hati. Karena apa Ibu? Sekarang ini Bu, G di kalangan anak laki-laki itu bukan hanya yang sudah remaja, tapi anak-anak pun ada yang sudah melakukan. Ya, saya kasih contoh Ibu. Ya, cucu saya satu ketika main ke tetangga, dia cucu saya diajak lihat YouTube. Judulnya apa Ibu? Maaf ya, agak jorok ya. Titik dimasukkan pangkat. Ketika itu temennya ya ngajak nonton itu, cucu saya ngomong nggak mau. Cucu saya digeret mau dikoprok ke celananya, tapi dia lari pulang Umi. Nggak mau main ke situ lagi. Kenapa? Ya, dia buka YouTube, judulnya titik dimasukkan pangkat. Nah, akhirnya apa? Saya terpaksa menerangkan kepada dia tentang LGBT untuk anak kelas 3 SD. Ini kita ibunya Bu yang menerangkan, ya. Kalau anaknya umur konsa maju ke medan perang jelas musuhnya mana atau nembaki jelas. Tapi musuh yang kita hadapi sekarang Ibu, ini ada di tangan anak-anak kita. YouTube mengajarkan macam-macam itu. Maka apa? Sebagaimana Alfonso tadi yang mendidik anaknya, mari kita didik. Kita sampaikan pada anak kita ketika kamu sudah balik, kamu bisa menghamili untuk anak laki-laki. Tapi kamu juga harus hati-hati, ya. Anak laki itu pasangannya perempuan, tapi bukan untuk saat ini. Nanti kalau kamu sudah dewasa. Untuk anak perempuan kita jelaskan ketika kamu sudah menstruasi, maka kamu bisa hamil. Ya, maka kamu harus bisa menjaga diri. Karena apa Ibu? Penyimpangan seks sekarang itu luar biasa. Ya, saya ngamati remaja itu. Perusakan remaja kita luar biasa. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam tahu anak-anak kita adalah generasi penerus penerima tonggak sampai. Kalau generasi muda kita sudah rusak, bayangkan bagaimana Islam ke depan. Ini yang insya Allah dirahmati Allah. Dan saat apa hasil ketika Alfonso menyampaikan syairnya, menceritakan tentang perjuangan para pahlawan kepada anaknya, ketika terjadi peperangan di Indonesia, ya, anak-anak Konsa ini saling berebut. Siapa yang akan maju ke medan perang? Siapa yang akan menemani ibunya di rumah? Ini
ini saling berebut, ya, saling berdebat. Mungkin berdebatnya, kamu yang masih kecil nemeni Umi, aku yang gede ke medan perang, mungkin seperti itu, ya. Nah, ketika itu Konsa mendengar perdebatan anaknya, apa yang dia sampaikan? Dia kemudian mengumpulkan anak-anaknya dan dia katakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian memeluk agama ini tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah dengan kehendak kalian sendiri. Berarti apa? Ketika itu anak Alfonsa sudah menyadari pentingnya berhijrah dari jahiliyah kepada Islam. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya kalian ini putra-putra dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama. Dalam hal ini bukan hasil selingkuhan. Ya Bu, saya ketika merenung ini, kenapa disebutkan dari laki-laki dan perempuan yang sama? Oh, berarti bukan kumpulan anak hasil selingkuhan. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati ayahmu. Berarti mengajarkan kesetiaan kepada anak. Atau membuat malu pamanmu. Berarti mengajarkan kepada anak untuk menjaga izzah keluarga. Ya. Atau mencoreng nama orang di kening keluargamu. Ini ibu. Kenapa tadi saya bilang ada saatnya kita jadi ibu, ada saatnya kita jadi teman, ada saatnya kita jadi sahabat bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita cerita rumah tangga orang tuanya kepada orang